Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kembali bersama berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Mari kita bersama, kita memulainya dengan doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang menjadi juru selamat kami di tengah-tengah segala ancaman dan bahkan di tengah-tengah segala situasi kehidupan kami dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Engkaulah juga yang selalu menyerta kami di saat ini. Karena itu Bapa di dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menyerta kami untuk kami boleh membaca dan merenungi firman-Mu di saat ini. Kiranya Tuhan jugalah yang berkenan untuk berfirman, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa di antara kita yang suka dengan kelemahan? Kelemahan itu berarti adalah di mana kita pun juga berserah. Kelemahan itu berarti kita pun juga kemudian pasrah. Kelemahan itu berarti kita pun juga akan mudah sekali untuk menjadi kalah. Kelemahan itu pun juga membuat kita pun juga sulit di dalam dunia kita ini. Kita akan mengatakan bahwa saya bisa memenangkan pertandingan atas segala kelemahan saya. Tetapi sebaliknya, orang suka dengan kekuatan. Orang suka dengan kemampuan yang hebat. Orang suka dengan kompetensi. Orang pun juga suka berlomba-lomba dengan kehebatan dirinya. Dan kelemahan seringkali kemudian dianggap sesuatu yang mudah sekali kalah dan putus dan patah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi Rasul Paulus memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia tidak bersama dengan orang-orang yang lain pada umumnya, tetapi dia pun juga dengan sungguh-sungguh dia yakin dan percaya dari sisi iman dan dalam kasih kemuliaan Tuhan, maka kelemahan itu bukan berarti kalah. Kelemahan itu juga bukan berarti lalu kemudian putus patah. Tidak berarti bahwa kelemahan itu pun juga lalu kemudian dia akan mudah sekali untuk kemudian menyerah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang memang yang membuat kemudian Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh, sebab terlebih suka aku bermegah dalam kelemahan. Siapa yang suka dengan kelemahan, saudara? Tapi Rasul Paulus dia justru mengatakan, saya lebih suka di dalam kelemahan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita justru pada saat ini dia merasakan bahwa dia tahu. Ya, Rasul Paulus itu dalam bagian kitab lain dia mengatakan, saya tahu apa itu kelemahan. Saya tahu apa itu kelaparan. Saya tahu apa itu pun juga kesusahan. Saya tahu apa itu pun juga kalah. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus justru mengatakan di dalam kelemahan dia. Di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ya, ketika Rasul Paulus mengatakan ini, saudara, bagian dari kitab ini adalah ketika dia merasakan adanya utusan iblis. Entahkah itu dalam penafsir mengatakan itu sakit penyakit, ataukah gangguan, ataukah juga sesuatu yang menghambat pekerjaan dia. Lalu yang dia katakan inilah juga kelemahan-kelemahan dia. Dia sudah minta kepada Tuhan.
supaya utusan iblis yang menggocoh aku ini pun juga lalu kemudian diusir. Tapi justru jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kuasa Tuhan itu tidak menjadi nyata di dalam kekuatan dan kehebatan kita. Tetapi justru kuasa Tuhan itu nyata ketika kita lemah, ketika kita kalah, ketika kita jatuh, ketika kita terkapar. Saudara, kuasa Tuhan itu justru nyata ketika kita pun juga bingung, putus asa, jalan buntu, ketika kita tidak menemukan sesuatu penyelesaian. Justru di dalam kelemahan-kelemahan itu kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Rasul Paulus mengatakan saya lebih suka di dalam kelemahan? Saudara, biarlah melalui firman Tuhan kita pada saat ini boleh memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Bagi saudara yang tengah bergumul dengan pekerjaan, bagi saudara yang tengah bergumul dengan sakit penyakit, bagi saudara yang tengah bergumul dengan keluarga, bagi saudara juga yang tengah bergumul dengan masa depan, bagi saudara juga yang tengah bergumul dengan berbagai macam hal. Pergumulan ini seringkali membuat kita menjadi lemah. Pergumulan inilah juga yang seringkali membuat kita menjadi putus asa. Seolah-olah kita menemukan jalan buntu dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan. Dan bahkan di tengah-tengah kelemahan dan di tengah-tengah ketidakkuatan kita pun juga mengatakan, oh Tuhanku Yesus, apa yang terjadi dengan hidupku? Ada kuasa yang tidak memampukan kita. Ada kedalaman dalam diri kita yang tidak membuat kita pun juga kuat. Tapi melalui firman Tuhan kita pada saat ini saudara, kelemahan adalah realitas ciri manusia bahwa kita adalah debu. Kelemahan adalah realitas dari kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kita hanyalah asap yang sebentar ada dan sebentar juga tiada. Tapi di tangan Tuhan saudara, di dalam kelemahan itu ketika kita mengharap dan berharap di dalam kuasa Tuhan, masa kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ada kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita ketika kita percaya. Ada kuasa Tuhan ketika kita yakin. Ada kuasa Tuhan ketika kita pun juga sungguh-sungguh beriman bahwa kuasa Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk kita mampu mengatasi segala pergumulan dan tantangan. Dan itulah harapan kita saudara. Itu pengharapan. Itu adalah kekuatan kita. Tanpa pengharapan kita akan lemah. Tanpa pengharapan kita akan jatuh. Tapi di dalam harapan akan kuasa Tuhan yang menolong dan menopang kita, saudara, kita yakin dan percaya bahwa Dia akan menjadi penolong bagi kita yang sungguh. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh di dalam kelemahan-kelemahan kami, Engkau tahu benar apa yang kami gumuli. Engkau sungguh-sungguh memahami dan mengerti betapa kami pun juga harus menghadapi pergumulan. Tidak hanya sakit penyakit, tidak hanya ancaman wabah, tidak hanya juga berbagai macam persoalan oleh karena dampak wabah corona ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa, kuasa Tuhan itu ada. Entah kami di tengah-tengah kelemahan, pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi, kami percaya pertolongan Tuhan itu boleh menjadi nyata dan tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, selidiki kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang tahu benar apa yang kami gumuli. Sungguh kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu yang kami harapkan. Karena itu kalau ada saudara kami yang sedang menderita sakit dalam kelemahan tubuh dia, jamahan kasih Tuhan akan menguatkan, memampukan dan menyembuhkan, dan biarlah segalanya terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Kalaupun juga ada saudara kami yang saat ini tengah bergumul, biarlah tangan Tuhan yang menolong dan menopang, dan biarlah kuasa Tuhan bersegera untuk mengangkat kami.
Kami tidak melihat pergumulan apa yang kami hadapi, sebesar apapun juga salib yang harus kami hadapi, yang kami pikul. Tapi yang kami mohon adalah kekuatan, kesabaran, dan ketekunan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami mampu melewatinya. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah di dalam segala kelemahan-kelemahan kami ini, kami boleh melihat kuasa Tuhan yang menjadi sempurna adanya. Di dalam nama Yesus sungguh kami berserah, dan di dalam nama Yesus juga kami naikkan doa ini. Amin.